Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Janda dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara kita menjadi guru yang profesional berdasarkan dengan standar pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu guru yang mengajar di negeri Gumelang 1 Pakis. Kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menjadi guru yang profesional? Kita simak video berikut. Ya, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu seorang guru di SD Negeri Gumelang 1 Pakis tentang profesional guru. Yang pertama boleh diperkenalkan guru namanya. Ya, nama saya Lucia Srihandayani. Dan kalau boleh tahu sekarang lagi mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas. Oh, kelas 1. Kemudian alasan memilih jadi guru itu kenapa gitu? Ya, karena saya tertarik. Saya punya cita-cita ingin jadi guru dan tertarik dengan karir sebagai guru. Ya, karena saya waktu sekolah di SD itu memang saya punya keinginan terkesan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar saya di SD itu. Terus saya punya cita-cita saya besoknya pengen jadi guru seperti beliau, dan juga ingin mencerdaskan anak bangsa, anak-anak apalagi di daerah Pakis ini ya cukup jauh dari perkotaan. Saya merasa senang dengan anak-anak, jadi saya tertarik sekali dengan karir yang menjadi guru. Selanjutnya guru yang profesional itu bagaimana Bu? Ya, guru yang profesional itu guru yang mengajar, menyampaikan ilmu dan membimbing peserta didik dengan rasa senang, dengan rasa ikhlas, supaya anak didik itu bisa mempunyai karakter yang baik, bisa dia sukses, punya masa depan yang baik, dan juga nantinya anak-anak itu terkesan dengan kita. Waktu kita mengajar itu dia terkesan sampai dia dewasa, jadi bisa itu menciptakan kesuksesan anak-anak dalam segala aspek itu. Iya. Baik, selanjutnya itu ada ciri guru yang profesional. Menurut Ibu ciri yang profesional? Ciri guru yang profesional itu ya, satu, sebagai guru harus percaya diri, ya, punya motivasi. Saya harus semangat, ya, dalam keadaan apapun. Guru itu harus semangat, punya motivasi, karena itu cita-cita yang kita banggakan. Ya. Yang kedua, berprestasi. Nah, kita itu yang berprestasi tidak hanya gurunya, tapi bisa menciptakan anak itu berprestasi. Tidak hanya guru, tapi anak didiknya itu harus berprestasi, menciptakan anak didik yang berprestasi. Terus emosi kita harus stabil, harus bisa mengendalikan emosi. Apalagi saya sebagai guru kelas 1 di sini, kelasnya itu selalu kelas gemuk ya, 25 ya. Kita bisa mengendalikan emosi dalam menghadapi anak-anak yang sejumlah 25 itu dia emosinya juga beraneka ragam.
Jadi bisa mengendalikan emosi diri sendiri, bisa mengendalikan emosi anak-anak. Terus bisa bekerja sama dengan anak-anak, dengan para guru, dengan warga sekolah, dengan lingkungan sekolah. Kita harus sehat jasmani, rohani, dan harus ceria. Kita tidak boleh mempunyai raut wajah atau berpenampilan yang seram. Anak-anak itu takut. Kalau kita punya masalah ya jangan dibawa. Kita harus bisa memilah-milah masalah di rumah atau di sekolah. Jadi anak-anak itu senang, harus menciptakan senang. Kalau kita ceria, anak-anak tentu senang. Tapi kalau kita itu punya wajah yang seram, anak-anak akan takut. Dan tegas dalam arti tegas yang baik. Ini kamu dalam belajar harus punya ketegasan. Kita bukan tegas karena galak, itu bukan, tapi tegas dalam hal yang baik. Misalnya dalam kelas kita belajar, tidak boleh bermain, itu harus punya ketegasan. Terus energi atau semangat, walaupun kita itu capek, tapi kita tetap semangat, tidak boleh meluru. Peduli terhadap siswa, peduli terhadap orang tua, karena wali murid itu 25 anak, juga macamnya 25 orang. Harus bisa ngomong anaknya, ngomong orang tuanya. Kalau di daerah sini itu istilahnya kan jauh dari keramaian, itu jauh, pendidikannya juga jauh dari yang orang kota-kota. Di sini kebanyakan murid kan pendidikannya hanya SD. Kan otomatis SDM-nya rendah, cara berpikirnya juga lain. Dan kita harus bisa ngomong anaknya, ngomong wali muridnya, bisa meladeni anaknya, bisa meladeni orang tuanya, supaya bisa berjalan semuanya, bisa berjalan dengan baik, bisa menciptakan hasil siswa yang baik. Itu harus ada kerja sama. Kalau tidak ada kerja sama tidak bisa. Contohnya kerja sama, misalnya minta wali murid untuk membuatkan baju baca seperti itu. Kerjasama, suatu kerjasama yang kecil, jangan kerja bakti, itu sudah kerjasama. Tidak usah kerjasama yang mulu-mulu, yang membutuhkan biaya banyak, tidak usah. Yang penting untuk anak didik, supaya pelajaran KBM berjalan lancar. Berarti kalau kita mengajar di pedesaan itu memiliki tantangan tersendiri gitu ya? Banyak sekali tantangannya. Selanjutnya itu ada, apakah Anda sudah melakukan 50% profesional sebagai guru gitu? Sudah. Ya. Sudah. Selanjutnya, standar pendidikan yang bagus itu menurut Ibu bagaimana? Standar yang bagus itu satu, harus menurut saya bisa menciptakan karakter siswa yang baik sesuai dengan Pancasila. Bisa menciptakan siswa yang cerdas, terampil, dan juga mempunyai akademik yang baik, akademik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan, sesuai dengan visi dan misi yang ada di SD. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira yang harus diperhatikan itu apa
apa agar kita tuh konsisten sebagai guru profesional? Yang harus kita perhatikan itu ya satu, bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, ya. Terus dengan atasan, dengan dinas, dengan masyarakat, dengan lingkungan masyarakat yang beraneka ragam, dengan wali murid, ya. Terus kreatif, inovatif. Kita harus bisa mengikuti alur pendidikan yang ada sekarang ini. Kita jangan kagetan. Kagetan itu misalnya harus ada yang terusin, tidak boleh mengeluh. Nah, kita harus tahu, ingin tahu, dan berusaha untuk tahu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas. Peduli lingkungan, kita harus peduli dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan masyarakat. Karena kalau kita tidak peduli, itu kita juga tidak tahu akan keadaan lingkungan di sekitar kita. Karena informasi anak juga dari lingkungan, tidak mutlak ditangani oleh guru sendiri. Apalagi sekarang anak-anak di sekolah dan di luar sudah jauh berbeda. Untuk membimbing anak, kita perlu informasi lingkungan. Terus bisa bekerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat. Misalnya di masyarakat ada kegiatan, kita ikut, contohnya 17-an, kita kan sering mengadakan kerjasama dalam acara, dalam kegiatan, ataupun misalnya ada masyarakat yang kesusahan, kita harus bantu, kita saling membantu. Terus kita sebagai guru ya, harus bisa menjaga kode etik. Nah, kode etik itu misalnya hal-hal yang tidak boleh diceritakan, harus kita menjaga privasi, karena kita itu dinilai oleh masyarakat. Karena kita tidak tahu, kelihatannya masyarakat itu diam, tapi kita tetap dinilai. Makanya kita harus bisa menjaga diri, profesional kita, profesi kita. Jadi kita itu harus bisa menjaga kode etik guru. Dalam kode etik itu ya profesional kita, hal-hal rahasia guru, ya. Gitu. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, sekian wawancara saya dengan salah satu guru yang ada di sekolah SD Negeri Gumulem 1 Pakis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Baik, itu tadi video wawancara saya dengan salah satu guru yang mengajar di SD Negeri Gumulem 1 Pakis. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.